Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Salih and Saliha. Good morning. And how are you today? I hope Salih and Saliha are very well. Wah, senang sekali ya Miss Dahlia bisa menyapa Salih dan Saliha kembali di pelajaran bahasa Inggris. So, Salih and Saliha, get ready. As usual, before we start our lesson today, let's beg a blessed knowledge to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita memohon keberkahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Let's pray, hands on pray, and bend my hands. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin amin ya rabbal alamin. Salih-saliha, pasti salih-saliha sudah tidak asing ya dengan kata profession atau profesi. Nah, profesi ini adalah berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan seseorang ya. Seperti misalkan a pilot yang menerbangkan pesawat, and then a doctor yang biasanya memeriksa orang yang sakit, and then juga a police. Nah, ini adalah beberapa contoh profesi. Nah, kalau profesi itu sendiri sebenarnya banyak sekali ya, contohnya banyak sekali di lingkungan kita. Tapi Miss Dahlia hanya memberi sedikit contoh saja. Nah, salih-saliha, selain profesi-profesi ini yang menarik untuk dipelajari adalah workplaces atau tempat bekerja dari profesi-profesi tersebut. Karena pastinya suatu pekerjaan itu ada tempat untuk bekerjanya yang disebut dengan workplace atau workplaces ya. Nah, apa saja sih tempat bekerja dari suatu profesi? Yuk, kita simak penjelasannya. Nah, salih-saliha, seperti yang Miss Dahlia sampaikan tadi bahwa profesi itu ada banyak sekali ya, dan Miss Dahlia di sini hanya memberikan contoh beberapa saja. Oleh karena itu, tempat untuk bekerja atau workplace-nya pun Miss Dahlia hanya memberikan contoh beberapa saja ya. Contohnya di sini adalah a pilot. Yes, a pilot. Nah, pilot ini pasti salih-saliha sudah tidak asing ya. Pekerjaan mereka itu adalah menerbangkan pesawat ya, fly the airplane. Nah, salih-saliha, bagaimana sih kita menanyakan sebuah pertanyaan untuk mengetahui apa pekerjaan dari orang tersebut? Nah, salih-saliha bisa menggunakan kalimat ini. What does he do? What does he do? Nah, what does he do ini adalah kalimat untuk menanyakan apa sih pekerjaan orang tersebut, gitu ya. Nah, selanjutnya kita jawab. Misalkan dia adalah seorang pilot, maka kita jawab seperti ini. He is a pilot. He is a pilot. Ya, what does he do? He is a pilot. Seperti itu ya, Saliha. Jadi, pekerjaan dia itu apa sih? Dia adalah seorang pilot. Nah, coba sekarang Salih-saliha ingat-ingat. Pilot ini bekerjanya di mana ya? Bagaimana cara menanyakannya dalam bahasa Inggris? Nah, salih-saliha bisa menggunakan kalimat ini. Where does a pilot work? Where does a pilot work? Di manakah seorang pilot bekerja? Ayo coba di mana? Yes, correct. A pilot works at an airport. A pilot works at an airport. Jadi seorang pilot ini biasanya bekerja di bandara ya, atau bandar udara. Nah, kalau yang tadi kan kalimat positif ya, ini bentuk kalimat negatifnya. A pilot doesn't work at a restaurant. A pilot doesn't work at a restaurant. Nah, seorang pilot itu tidak bekerja di restoran. Nah, jadi kita bisa menjelaskan ya bahwa a pilot itu
works at an airport. A pilot doesn't work at a restaurant. Jadi seorang pilot itu bekerja di bandara dan tidak bekerja di restoran ya. Selanjutnya, nah ini profesi apa ya? What does he do? What does he do? Yes, he is a doctor. He is a doctor. Dia adalah seorang dokter. Nah, biasanya dokter itu bekerjanya di mana sih? Where does a doctor work? Where does a doctor work? Nah, Sali-Saliha mungkin sudah tahu ya kalau dokter itu bekerjanya adalah di rumah sakit. Tapi Sali-Saliha coba fokus kepada bahasa Inggrisnya ya. Bagaimana cara menanyakan profesi, bagaimana cara menanyakan di mana dia bekerja, ya. Jadi Sali-Saliha mulai hafal kalimatnya untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Contohnya di sini kita ingin menanyakan, where does a doctor work? Di manakah seorang dokter bekerja? A doctor works at a hospital. A doctor works at a hospital. Seorang dokter itu bekerjanya di rumah sakit. And a doctor doesn't work at a fire station. A doctor doesn't work at a fire station. Jadi dokter itu bekerjanya bukan di pemadam kebakaran ya, tapi dokter itu bekerjanya di rumah sakit. Oke. Next. Nah, Sali-Saliha dengan melihat gambar ini pasti Sali-Saliha sudah tahu ya, ini profesi apa sih? What does he do? What does he do? Apa pekerjaan dari orang tersebut? Yes, he is a police. Dia adalah seorang polisi. He is a police. So, where does a police work? Where does a police work? Di manakah polisi itu biasanya bekerja? Yes, a police works at a police station. A police works at a police station. Jadi seorang polisi itu bekerjanya di kantor polisi ya. And a police doesn't work at an airport. Jadi seorang polisi itu bekerjanya bukan di airport. Karena yang di airport tadi adalah a pilot ya. Oke, nah Sali-Saliha, this is just some examples ya. Ini hanya beberapa contoh saja. Coba Sali dan Saliha cari tahu lagi profesi-profesi lain dengan workplace-nya, dengan tempat bekerjanya itu di mana sih ya? Ya, selanjutnya kita masuk ke today's task. Nah, untuk tugas hari ini, Sali-Saliha tugasnya ada di halaman 10 ya, yang student lodge. Jadi silahkan dibuka bukunya dari cover yang bergambar kartun. Di situ di halaman 10 ada latihan soal. Nah, di sini ada contohnya ya, nomor 1, yaitu kita mengisi blank-blank tersebut atau yang kosongnya itu berdasarkan gambar profesi yang ada di sampingnya ya. Contohnya number 1, she works at a theater, she doesn't work at a restaurant. Nah, kenapa dia bekerjanya di theater? Karena gambar yang pertama ini dia adalah seorang artis. Seorang artis atau seorang pemain opera gitu ya, makanya dia bekerjanya itu di theater atau di teater ya, bukan bekerja di restoran. Nah, lalu di bawahnya itu ada berbagai macam profesi ya. Ada chef, firefighter, ada doctor, policewoman. Nah, coba Sali-Saliha tentukan di mana sih mereka itu bekerjanya. Oke, Sali-Saliha, mudah kan? Selamat mengerjakan. Good luck. Nah, untuk tugasnya nanti seperti biasa ya, silahkan dikumpulkan ke Miss Dahlia saat Sali-Saliha berada di sekolah. Oke? Sampai jumpa di sekolah. Alhamdulillah, kita sudah tiba di penghujung video pembelajaran kita hari ini. Thank you so much Alia dan Salia for your nice attention. Terima kasih sudah memperhatikan dengan sangat baik. And don't forget to do your task today. Jangan lupa untuk dikerjakan ya tugasnya hari ini and collect it into Google Classroom. Silahkan dikumpulkan ke Google Classroom. Nanti akan Miss berikan feedback di sana.
Okay, Salih and Salihah. So let's close our video today with saying hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.